Dari video sebelumnya kita sudah cerita tentang reseptor permukaan sel yang terikat dengan protein G trimeric, kemudian reseptor yang terkoneksi dengan channel ion. Nah, pada video ini kita akan cerita tentang reseptor yang terkoneksi dengan enzim. Ada beberapa jenis reseptor yang terkoneksi dengan enzim, misalnya reseptor tirosin kinase, reseptor serin treonin kinase, termasuk reseptor guanilil siklase yang kalau aktif itu akan mengaktifkan enzim yang mengubah GTP menjadi siklik guanosin monofosfat. Nah, kalau kita bicara tentang reseptor tirosin kinase saja, itu dikenal ada begitu banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan EGF reseptor, ligan atau protein signalnya adalah epidermal growth factor, ada reseptor PDGF, protein signal atau ligannya adalah platelet derived growth factor. Kemudian ada VEGF receptor yang ligannya adalah vascular endothelial growth factor. Kalau misalnya reseptor VEGF ini aktif karena terikat dengan vascular endothelial growth factor, maka reseptor ini akan menstimulasi terjadinya angiogenesis. Angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru, biasanya pada bagian tubuh yang terluka itu dirangsang pembentukannya oleh aktifnya reseptor VEGF ini. Nah, gambar skematik reseptor tersebut kurang lebih seperti ini. Kalau yang adalah membran plasma, ini adalah sisi ekstrasel, ini adalah sisi sitosoliknya. Maka bagian reseptor yang berfungsi mengenali dan mengikat ligan ada di bagian ekstrasel ini. Anda misalnya lihat di bagian ekstrasel reseptor ini ada domain yang kaya dengan cysteine, ada yang domainnya mirip dengan imunoglobulin seperti yang antibodi kemarin. Kemudian ada yang merupakan gabungan antara domain yang kaya dengan cysteine dengan yang mirip dengan imunoglobulin tadi. Tapi semua reseptor ini terkoneksi pada bagian sitosolnya satu domain yang disebut dengan domain tirosin kinase. Domain tirosin kinase yang berwarna merah ini. Jadi kalau ada ligan yang terikat di sisi ini, di sisi ekstrasel ini, maka itu akan menyebabkan domain tirosin kinase ini akan mengalami perubahan struktur tiga dimensional sehingga dia berubah dari struktur tidak aktif menjadi aktif. Nah, kalau kita bicara tentang reseptor tirosin kinase dan kemudian ada ligan yang terikat pada bagian ekstraselnya ini, maka monomer reseptor ini akan saling mendekat membentuk struktur dimer seperti ini. Nah, dimer yang sudah terbentuk kemudian akan difosforilasi sehingga sehingga asam amino tirosin yang ada di domain ini akan asam amino tirosin yang ada di urutan tertentu yang ada di domain ini akan mengalami fosforilasi, akan berikatan dengan gugus fosfat. Nah, setelah berikatan dengan gugus fosfat, nanti bagian itulah yang kemudian yang akan terkoneksi dengan protein-protein signaling intraseluler. Nah, bergantung ada berapa jenis protein signaling intraseluler yang bisa terkoneksi ke bagian yang terfosforilasi ini. Kalau ada dua
dua jenis, maka ada dua jenis respon seluler yang muncul. Kalau ada tiga jenis respon seluler akan muncul. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini reseptor tirosin kinase yang tidak aktif nanti diaktifkan oleh hadirnya molekul signaling atau ligan, sehingga kemudian kedua monomer tadi saling mendekat. Setelah mendekat kemudian difosforilasi. Nah, bagian yang terfosforilasi itulah yang kemudian akan dilekati, akan terkoneksi dengan protein signaling intraseluler itu. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya reseptor PDGF. Reseptor PDGF itu salah satu aktivitasnya adalah menyebabkan sel tetap hidup, sel survival. Bisa juga aktifnya PDGF itu merangsang pertumbuhan dan proliferasi sel, atau mengatur terjadinya migrasi berbagai jenis sel. Jadi misalnya kalau ada ligan yang terikat di sini, maka kemudian tirosin yang ada pada urutan tertentu akan mengalami fosforilasi. Tirosin di urutan 740 dan 751 kalau terfosforilasi itu bisa terkoneksi dengan bagian subunit regulator enzim PI3 kinase ini. Jadi kalau ini terkoneksi ke sini, maka PI3 kinase ini akan aktif. Kalau aktif dia akan mengerjakan jalur seluler yang menjadi tugasnya. Tapi kalau misalnya tirosin di urutan 771 ini terfosforilasi, dia menjadi docking site untuk GTPase activating protein. Tapi kalau yang terfosforilasi adalah tirosin di urutan 1009 dan 1021, maka ini menjadi docking site untuk protein enzimatik yang disebut dengan fosfolipase C gamma. Nah, yang menarik adalah bahwa protein-protein yang bisa terkoneksi ke bagian-bagian ini adalah protein-protein yang memiliki SH domain, SRC homologi domain, SH2 dan SH3 domain. Itu yang bisa terkoneksi di bagian ini. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang PI3 kinase saja, kalau ini kemudian aktif, maka PI3 kinase ini akan melakukan fosforilasi pada salah satu jenis fosfolipida yang menyusun membran sel. Ada namanya fosfatidil inositol, adalah salah satu jenis fosfolipida membran. Itu adalah substrat bagi enzim PI3 kinase ini. Jadi nanti fosfatidil inositol kalau ketemu dengan PI3 kinase akan difosforilasi menjadi PI3 fosfat. Kalau PI4 fosfat yang difosforilasi akan menjadi PI34 bifosfat. Tapi kalau yang difosforilasi adalah PI45 bifosfat, maka akan terbentuk PI345 trifosfat. Yang menarik adalah PI345 trifosfat ini, karena dia akan menjadi docking site bagi protein-protein yang memiliki pH domain. pH domain itu adalah plextrin homologi domain. Plextrin homologi domain adalah domain protein yang dibangun oleh kurang lebih 120 asam amino. Ini domain ini pertama kali ditemukan pada ujung C-nya sebagian besar filamen intermediate beta spektrin yang ada di dalam sel. Nah, protein-protein signaling intraseluler yang juga punya pH domain diantaranya adalah PDK1
dan AKT. PDK1 ini adalah phosphoinositide dependent kinase 1. Nah, kalau misalnya ada reseptor tirosin kinase yang berikatan dengan ligan yang disebut dengan survival signal, maka perintahnya adalah sel itu harus dibiarkan untuk tetap hidup. Kalau dibiarkan tetap hidup, jangan masuk ke dalam jalur apoptosis, karena jalur apoptosis itu adalah jalur kematian sel. Jadi kalau sel yang masuk ke jalur apoptosis, nanti sel itu akan dihancurkan. Jadi kalau ada survival signal yang mengaktifkan reseptor tirosin kinase itu, maka perintahnya adalah sel itu harus dibiarkan tetap hidup sehingga tidak boleh masuk ke dalam jalur apoptosis. Nah, caranya seperti apa? Protein yang menghambat apoptosis ini harus diaktifkan. Caranya yaitu dengan melepaskan ikatannya dengan satu jenis protein, yaitu protein BAT. Nah, protein BAT bisa lepas dari protein apoptosis ini kalau ada AKT yang aktif. AKT yang aktif itu diaktifkan oleh protein PDK1 dan mTOR. Gimana caranya supaya PDK1 ini bisa mengaktifkan AKT? Harus ada docking site-nya. Docking site-nya berupa PI345 trifosfat. Nah, PI345 trifosfat itu difosforilasi oleh PI3 kinase dari PI45 difosfat. PI3 kinase aktif oleh aktifnya reseptor tirosin kinase. Jadi kurang lebih seperti itu jalurnya.